naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami memuliakan Engkau Bapa. Kami menyembah Engkau, membawa hati kami memuliakan Engkau Bapa kami yang kudus. Kami senantiasa meninggikan Engkau Bapa dalam seluruh hidup kami. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Tuhan, terimalah apa yang kami persembahkan kepada Tuhan ini ketika kami merenungkan firman-Mu dan juga ketika kami mempersembahkan dan melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami penuh dengan kuasa memuliakan nama-Mu, menjadi berkat buat banyak orang. Kami semua diberkati oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu, dan kami merasakan kenikmatan surgawi sepanjang hidup kami untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami dalam doa malam hari ini. Dan saudara sekalian, mari kita melanjutkan perenungan kita akan firman Tuhan dalam renungan singkat. Saudara sekalian, dalam doa malam kita akan merenungkan hal-hal yang berguna bagi kita hari-hari ini. Oleh karena itu saya mengharapkan, kecuali saya berdoa minta kepada Tuhan supaya memberikan pewahyuan, perenungan kita memenuhi kebutuhan kita hari-hari ini, apa yang up to date, apa yang kita butuhkan. Saudara juga bisa mengajukan pertanyaan dari hal-hal kerohanian yang nanti saya akan mencoba merenungkannya, meminta kepada Tuhan dan menjawabnya melalui renungan. Jadi judul-judul renungan malam itu akan sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini. Berdoa ya, supaya Tuhan memberikan terus pewahyuan dan juga hal-hal yang baik untuk kita dapat hidupi dalam hari-hari ini. Zaman selalu berubah dan setiap hari ada saja sebetulnya, ada banyak hal yang harus kita gumulkan di hadapan Tuhan. Nah saudara, ini awal bulan Mei menjelang pertengahan itu ya. Dan tanggal 1 Mei itu ditetapkan sebagai hari May Day.
May Day, yaitu hari buruh sedunia. Dan di seluruh dunia banyak demonstrasi, saudara. Juga termasuk di Indonesia. Kalau di Indonesia itu tanggal 1 Mei bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu saya baca di banyak berita, demonstrasi yang akan dilakukan diundur pada hari-hari ini, saudara ya. Nah, oleh karena itu kita perlu berdoa supaya negara kita tetap dalam keadaan damai sejahtera walaupun ada dinamika sedemikian rupa. Dinamika itu biasa, tapi doa kita adalah dinamika yang mengarah kepada hal-hal yang positif, dinamika kepada kemajuan, jangan dinamika mengarah kepada destruktif. Seperti itu. Nah, oleh karena itu maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan demonstrasi itu hasilnya apa. Alkitab ternyata memberikan tuntunan, memberikan kepada kita pemberitahuan, pernyataan melalui secara suci maupun melalui hal-hal yang dinyatakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan di kitab suci yang kita percaya. Saudara, judul renungan hari ini adalah demonstrasi hasilnya negatif. Nanti ada di sebalik itu demonstrasi hasilnya positif. Itu yang menurut Alkitab saya teliti ada, ya, dua-duanya ada. Dan mari kita merenungkannya supaya kita dapat mengambil nilai dari dalamnya. Nah, yang hari ini judulnya yang ini dulu, demonstrasi hasilnya negatif. Itu saudara ya. Nah, mari kita baca Markus pasal 15 ayat yang ke-9. Ini di kisah penyaliban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang diadili Tuhan Yesus itu waktu mau disalib itu diadili dibawa ke 4 kali pengadilan, yaitu pengadilan di antara para imam, Farisi, Saduki dan ahli kitab, yaitu Sanhedrin itu ya. Itu pengadilan pertama di rumah Imam Agung Kayafas rupanya. Lalu dari sana belum cukup, ya mereka membawa ke Pontius Pilatus, yaitu wali negeri itu, saudara. Lalu dari Pontius Pilatus, Pontius Pilatus berkata begini, wah ini sulit ini memutuskan ini, karena menentukan salah atau enggak ini, wah ini tuduhannya soal hal-hal agamawi sih, ini bukan soal pemerintahan, dia ini bukan penjahat ini, bukan kriminal ini sebetulnya, tapi ini masalah teologis ini. Wah aku nggak mau ngadili ya, dibawa ke sana, ini penduduk Galilea, ini di bawah pemerintahan Raja Herodes, bawa ke Herodes. Yesus kemudian diseret-seret dibawa ke Herodes, saudara ya. Nah sampai di tempat Herodes diseksa, Tuhan Yesus dirajam itu namanya dirajam ya, tapi bukan dirajam batu loh. Kalau dirajam batu itu dilempari batu. Yang ini dicambuki tubuhnya, dalam hal ini biasanya punggungnya gitu ya, pakai cambuk berduri itu di tempat Herodes, lalu diberi mahkota duri itu. Tapi Herodes berkata, wah bawa ke Pilatus saja, biar Pilatus yang mengadili. Jadi 4 kali ya, yang terakhir yang keempat kalinya dibawa kembali ke Pilatus. Nah ini mari kita baca ya, Markus pasal 15 ayat 9. Pilatus menjawab mereka itu rakyat banyak ya, orang-orang yang membawa Yesus itu loh. Jadi dikomandoi oleh para Farisi, Saduki, ahli kitab yang membenci Yesus itu, dan rakyat banyak rupanya. Mereka menghasut rakyat itu ya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini? Tuhan Yesus maksudnya. Ayat 13. Maka mereka berteriak lagi, katanya, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia.
Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Sampai di sini pembacaan saya. Wah, ini sejarah suci kisah penyaliban Yesus. Dan saya memberi judul ini demonstrasi yang hasilnya negatif, saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu disalib itu sebetulnya kan akar masalahnya karena kebencian para imam, para Farisi Saduki, dan para ahli kitab, kelompok yang disebut Sanhedrin itu itu yang karena kalah wibawa dengan Tuhan Yesus, kemudian mereka membuat rekayasa supaya Yesus itu bisa dianggap bersalah yang setimpal dengan hukuman mati. Nah, dicari-cari kesalahannya tidak ketemu. Ketemunya adalah karena Yesus mengaku sebagai anak Allah, atau tepatnya Tuhan yang mengambil rupa manusia, itu yang ditentang oleh mereka. Makanya orang-orang yang menentang kepada iman Kristiani yang berdasarkan agama mengatakan bahwa Yesus itu bukan anak Allah, bukan Tuhan yang mengambil rupa manusia, itu serupa dengan orang Farisi Saduki dan para ahli kitab waktu itu. Ini orang-orang agamawi, saudara. Orang-orang yang mengaku sangat taat beragama. Sangat taat beragama. Nah, lalu mereka ini membawa yang terakhir tadi kepada Pilatus. Nah, Pilatus itu punya kebiasaan setahun sekali membebaskan satu penjahat dari penjara. Ya, biasanya itu dipilih, kalau seperti di Indonesia kan juga terjadi seperti itu toh. Setahun sekali pada tanggal 17 Agustus pas peringatan hari kemerdekaan itu biasanya ada satu remisi hukuman begitu. Nah, ini kalau tradisi waktu itu ternyata ada penjahat yang dibebaskan. Wah, kemudian Pilatus memilih penjahat yang benar-benar jahat, rupanya pembunuh, namanya Barabas. Lalu Pilatus membuat rekayasa supaya kalau Yesus dibandingkan dengan Barabas yang sudah benar-benar penjahat, yang rupanya dikenal sebagai pembunuh, perampok, pemerkosa, kira-kira seperti itulah. Pokoknya penjahat begitu. Nanti harapannya adalah yang dibebaskan Yesus, yang tetap dihukum Barabas. Ternyata orang banyak itu sudah dihasut oleh sebagian orang agamawi tadi. Nah itu saudara ya. Jadi sampai sekarang pun mari kita mengkritisi hal ini. Kita harus jeli melihat ya, orang-orang yang mengaku agamawi tetapi yang berbuat jahat, yang membuat orang lain menderita, yang tidak berdasarkan kasih. Nah itu mari kita jeli melihatnya. Ini para Farisi Saduki, orang-orang agamawi ini mempengaruhi mereka. Dan mereka ini, rakyat ini kemudian berkata, Barabas dilepaskan, tapi Yesus disalibkan, begitu. Nah, jadi pada akhirnya mau tidak mau, ya sudah, Pilatus kecewa melepaskan Barabas. Tapi kemudian ada pertanyaan, lah kalau begitu apa yang harus aku lakukan kepada ini terdakwa yang satu ini, yang kamu sebut kesalahannya karena mengaku raja orang Yahudi dan mengaku sebagai anak Allah, gitu. Apa yang harus aku lakukan? Lah orang banyak itu berkata, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Demonstrasi, saudara. Mari kita renungkan. Demonstrasi itu sejak zaman Alkitab sudah ada, sejak dulu rupanya. Dan di sini ada contoh demonstran yang menang. Jadi Alkitab memberitahukan kepada kita, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, orang banyak yang berdemonstrasi itu bisa menang. Dan kemenangan orang banyak itu belum tentu membawa hal yang baik. Nah, ini yang judul kali ini, yang doa malam kali ini, perenungannya ini adalah demonstrasi hasilnya negatif. Ditinjau dari sisi apa dulu? Ini di sini ini saudara, Tuhan Yesus itu sudah jelas tidak bersalah, tidak ada kesalahannya. Yang dituduhkan sama mereka itu sebetulnya fakta 100% benar. Dan tidak ada hukumnya sampai harus dihukum mati. Tidak ada. Sampai yang berwenang untuk menetapkan kesalahan dalam hal ini adalah Pontius Pilatus waktu itu, saudara, yang menjadi hakim
penguasa pada waktu itu tidak menemukan kesalahannya. Tapi di sini dikatakan orang banyak berdemonstrasi dan berkata, salibkan dia, salibkan dia, salib, salib. Itu saudara. Dan apa yang terjadi? Pilatus kalah. Pilatus memilih untuk menyenangkan orang banyak dan menyalibkan Yesus. Maka dia mencuci tangan, artinya cuci tangan, tidak mau ikut disalahkan. Ya sudah sana, salibkan sendiri. Begitu saudara ya. Jadi akhirnya Pilatus membuat tulisan INRI itu tahu. Inilah raja orang Yahudi, kalau diterjemahkan seperti itu, disingkat INRI itu. Nah, kalau nggak salah Yesua Nasareta Rex Yahudia gitu tahu, INRI itu ya. Inilah raja orang Yahudi. Nah, jadi kesalahannya itu dituliskan oleh Pilatus. Kesalahannya karena dia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Padahal Tuhan Yesus Kristus aslinya adalah raja dunia, raja di atas segala raja. Jadi kan tidak salah. Gitu. Tapi nah, pertanyaannya begini dulu. Ini demonstrasi ini dalam hal ini para demonstran yang menang menyalibkan orang yang tidak bersalah. Ini artinya dari sisi jasmania demonstrasi yang hasilnya negatif, saudara. Yang menang yang berprinsip salah, yang menang pihak yang keliru. Tapi Tuhan Yesus tetap disalibkan maksud saya. Nah, hanya saudara, kalau kita berpikir lebih dalam lagi, ini demonstrasi hasilnya negatif tapi tetap berlangsung ini tidak akan terjadi kalau tidak seizin Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita renungkan. Barangkali kita kemudian mengingat ada banyak demonstrasi yang terjadi di sekitaran kita. Sepanjang saya masih hidup aja ada demonstrasi-demonstrasi yang berhasil, saudara ya. Saya memberikan contoh di Filipina dulu beberapa puluh tahun yang silam, saya masih muda waktu itu, zamannya Presiden Marcos itu banyak melakukan tindakan yang tidak terpuji lah ya di Filipina waktu itu. Ini menurut koran loh ya, bahwa itu banyak ditulis itu dalam sejarah ada, saudara itu ya. Bahkan rakyatnya sendiri banyak yang tidak suka sama Presiden Marcos itu karena jadi presiden berpuluh-puluh tahun. Tapi kemudian akhirnya Benigno Aquino, tokoh oposisi yang kembali dari tempat pengasingan ke Filipina, lalu belum sampai turun dari pesawat sudah terbunuh. Nah, kemudian pembunuhnya tidak diketahui sampai hari ini, tapi orang Filipina mengasumsikan pembunuhnya adalah orangnya Marcos, tentu saja seperti itu. Maka akhirnya menumbuhkan people power, ya, kekuatan rakyat yang demonstrasi besar-besaran. Singkat cerita, Presiden Marcos terguling. Akhirnya yang jadi presiden pada akhirnya kan Nyonya Benigno Aquino, ya, yang namanya Corazon Aquino itu loh. Nah, Nyonya Corazon Aquino ini jadi presiden yang baik dan suka berdoa, itu diceritakan seperti itu. Nah, ini contoh, jadi demonstrasi yang menang adalah rakyat, people power. Nah, di Indonesia ini sekarang kita harus mewaspadai ada orang-orang yang mengajak seperti itu. Saya tidak ingin bicara masalah politik, tapi orang beriman juga harus mendoakan hal yang baik supaya kalau hari-hari ini ada demonstrasi buruh, itu jangan sampai terjadi hal-hal yang negatif kan seperti itu. Ya boleh saja demonstrasi kalau hasilnya positif, karena saya baca itu buruh menuntut tuntutan-tuntutan tertentu, antara lain di Indonesia itu untuk dihapuskannya outsourcing gitu. Outsourcing itu memang, wah, saya sebagai buruh merasakan membuli buruh demikian rupa kok. Hukum di Indonesia, undang-undang yang sekarang memberlakukan outsourcing itu, wah, buruh itu jadi ya hak-haknya terbuli gitu. Nah, mari kita berdoa supaya kalau ada demonstrasi itu hasilnya baik. Jadi Indonesia sendiri juga terjadi kan. Jadi orde baru yang dinilai dulu memerintah dengan tidak baik gitu. Nah, akhirnya ada people power yang menduduki gedung DPR MPR waktu itu ya. Saya masih ingat waktu itu, sehingga muncul
pemerintahan era reformasi namanya. Nah, era reformasi aja juga sekarang banyak dinamikanya. Ya begitulah dunia, saudara. Jadi kita sebagai orang beriman kalau memikirkan pemerintahan itu mau diusahakan seperti apapun gitu, tapi manusia itu sifat jahatnya itu akan melekat terus sampai mati. Itu manusia. Sehingga kalau manusia yang mempunyai sifat jahat itu kok dipercayakan sebuah pemerintahan, ya pemerintahannya jadi nggak baik. Nah, makanya kita berusaha supaya pemerintahan kita yang ada di sini ini dipegang orang-orang baik, ya gitu aja lah. Kalau enggak nanti ya bahaya itu ya, menggoyahkan stabilitas nasional seperti itu. Nah, jadi saudara sekalian, kita sebagai orang beriman tidak usah, kalau saya sih saya sudah menetapkan saya tidak akan ikut politik praktis, tapi harus tahu politik, dan kita orang-orang Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan, apalagi para ulama harus mendoakan, minta kepada Yang Maha Kuasa supaya negara dan bangsa kita diberkati dengan kesejahteraan. Amin. Ya, saudara setuju ya? Amin ya. Nah, bicara masalah demonstrasi, maka kitab suci juga memberikan contoh. Ada demonstrasi yang hasilnya negatif, tapi negatif dari satu sisi, orang salah seperti Tuhan Yesus disalib. Tapi saudara, demonstrasi itu tidak akan berhasil kalau tidak seizin Tuhan. Kenapa ini kok bisa berhasil seperti itu? Yang tidak salah malah disalib. Karena memang sudah direncanakan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus disalib itu, dia sendiri menyerahkan diri untuk disalib loh. Bahkan sudah berkali-kali di keempat Injil dituliskan bahwa Tuhan Yesus itu tahu kalau mau disalib. Ngomong bicara sama murid-muridnya, aku akan kembali ke Yerusalem. Tapi di sana sudah menunggu, akan disalibkan dan akan mati, dikuburkan. Tapi hari yang ketiga bangkit. Nah, begitu itu. Jadi ini seizin Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa bahkan sudah merencanakan sejak awal Adam jatuh dosa. Mesias itu akan menderita sengsara, tapi sudah itu dimuliakan. Jadi kalau ini tidak seizin Tuhan, para Farisi, Saduki itu bukan apa-apa. Tidak akan terjadi Tuhan Yesus disalib. Ini memang sudah direncanakan gitu. Jadi kelihatannya demonstrasi negatif berhasil, tapi ada kepentingan lebih besar, yaitu ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali, membuktikan bahwa Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Nah, itu bukti yang lebih besar, sampai naik ke surga dan nanti menjadi imam besar agung kita, saudara. Jadi demonstrasi hasilnya negatif ada, tapi Tuhan ada di atas demonstrasi itu. Makanya mari kita berdoa supaya apapun hasilnya, maka hasilnya dipakai oleh Tuhan untuk kepentingan lebih besar, untuk hal-hal yang lebih baik ke depan ini. Jadi hari-hari ini saudara, mari kita nanti banyak berdoa supaya negara kita tetap ada dalam damai sejahtera. Kalaupun ada contoh semacam ini di sejarah suci, berikan supaya Tuhan tetap berkuasa. Mohon supaya tetap kuasa Tuhan terjadi, sehingga damai sejahtera melingkupi kita semua. Tuhan dipuji, amin. Saudara-saudara, mari kita melayani Tuhan dengan doa sekarang. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat secara umum, dan juga doa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih dikirimkan kepada kita untuk kita naikkan di dalam doa. Saudara-saudara sekalian, mari kita pujikan, kuduskan tempat ini, dan kita akan melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing.
terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami merenungkan firman-Mu, mendapatkan nilai darinya, dan juga kami Tuhan berikan kemampuan untuk melayani Tuhan dengan doa. Sekarang kami berdoa syafaat untuk hari-hari ini, di mana mendekati dalam rangka Hari Buruh secara internasional. Banyak terjadi demonstrasi juga termasuk di tengah bangsa dan negara kami, direncanakan dan bahkan ada yang sudah berlangsung demonstrasi buruh. Kami berdoa supaya Tuhan menolong demonstrasi yang ada semuanya dalam ketertiban, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, tetapi justru menimbulkan semakin kesejahteraan rakyat. Kami menyerahkan supaya Tuhan memberkati bahkan juga demonstrasi yang lain, demonstrasi yang unjuk rasa kepada pemerintah. Mohon Tuhan memberi kekuatan kepada pemerintahan kami, kepada kepala negara kami dengan seluruh perangkatnya, tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Mereka bekerja dalam kebenaran, kekudusan Tuhan, sehingga pemerintahan yang ada ini di bawah kuasa Tuhan seperti yang Tuhan firmankan, untuk memberikan sukacita damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, kami menyerahkan hari-hari ini terus kondisi masyarakat yang ada kami serahkan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang masih dikirimkan kepada kami dalam minggu ini untuk kami naikkan dalam doa. Mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, baik kesembuhan jasmaniah maupun kesembuhan kejiwaan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah itu, kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Kadiat yang sampai hari ini ada di rumah sakit, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati, semuanya di Semarang, saudara kami anak Alek Yohano Wibowo di Salatiga, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Sugiem Joyo Suwarno di Yogyakarta, juga saudara kami Edi Takarianto yang sudah selesai operasi di Rumah Sakit Semarang. Kami mohon Tuhan menolong. Tuhan, oleh kuasa-Mu, Tuhan memberikan kesempurnaan lebih sempurna kepada saudara kami yang namanya kami panjatkan dalam doa ini. Juga kami berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum saudara kami Robi Ruba Uli yang akan dikuburkan besok pagi. Tuhan yang menolong, sehingga keluarga yang ada tetap dalam damai sejahtera, sukacita, ketabahan, kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorni di Kediri, saudara kami Ananda Thomas Setio Adi Prakoso di Purwodadi, saudara kami Kristina Indri Nugraheni di Gerobogan, saudara kami keluarga Bujio di Purwodadi. Mohon Tuhan yang menjawab doa-doa mereka ini, memberi terobosan baru, jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa di surga, semua yang kami kerjakan, mohon Tuhan yang menolong kami, memimpin kami kepada kesempurnaan ke arah Tuhan sendiri, baik pelayanan onsite maupun online, sehingga setiap hari Tuhan kami tetap diberkati. Kami bersyukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan lebih lagi, semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin lebih bersemangat, memiliki antusiasme, optimisme, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian doa malam hari ini, dan saya mengingatkan bahwa permohonan doa diupdate setiap minggu. Karena itu nama-nama dan saudara yang ingin tetap kami doakan di doa malam maupun doa pagi, tolong saudara mengirimkan kepada kami bahwa saudara masih perlu didoakan. Ya, dalam minggu depan ini, jadi setiap hari Senin, ya itu nama-nama yang harus didoakan dalam doa syafaat mohon diperbaharui seperti itu. Kalau kami tidak menerima dari Anda untuk permohonan diperbaharui, ya tidak kami doakan, supaya doa ini lebih efektif, semacam itu saudara-saudara sekalian. Juga ada nama-nama yang
tidak mau disebutkan namanya, tetapi tetap ada dalam doa kami di sini, saudara ya, supaya Tuhan menolong. Nah, juga tetap kami beritahukan bahwa doa malam dan doa pagi, yang doa pagi itu jam 5 pagi, yang doa malam jam 18 atau 6 sore waktu Indonesia Barat, kami laksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu. Doakan supaya penyelenggaraan pelayanan online ini terus berjalan, doakan kami sehat dan lancar semuanya. Hari Minggu beribadah di tempat masing-masing, tetapi Senin sampai Sabtu, mari saya mengajak saudara mendukung doa pagi maupun doa malam dengan dukungan doa, dukungan mengikuti, masuk di kolom chatting, ya, memperkenalkan diri, dan juga memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.